Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum, materi mengenai hukum acara peradilan agama bagian pertama. 1. Di bawah ini secara umum dikemukakan tentang ruang lingkup hukum acara peradilan agama kecuali A. Prosedur mengajukan surat gugatan atau permohonan atau tata cara mengajukan tuntutan hak, B. Permohonan pengangkatan anak, C. Pemeriksaan di depan pengadilan, D. Bantuan hukum. Jawabannya adalah B. Permohonan pengangkatan anak. 2. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah A. BW, B. Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama. C. HIR, D. Wetboek van Koop Handel atau WIVIKA. Jawabannya adalah B. Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama. 3. Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara peradilan agama yaitu A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 4. Kelompok orang atau badan hukum yang bertugas mengurus benda wakaf disebut dengan A. Amir, B. Wakif, C. Nazir, D. Amil. Jawabannya adalah C. Nazir. 5. Selain syarat pasal 57 kompilasi hukum Islam, maka izin poligami hanya diberikan pengadilan agama jika A. Calon istri telah habis masa iddahnya, B. Terdapat persetujuan dari istri, C. Terdapat persetujuan wali nikah, D. Terjadi kelahiran anak keluar kawin. Jawabannya adalah B. Terdapat persetujuan dari istri. 6. Dalam hal gugatan cerai dengan alasan zina disangkal oleh termohon, sedangkan pemohon tidak dapat melengkapi bukti-buktinya, maka A. Pemohon bersumpah, B. Gugatan tidak dapat diterima, C. Dimintakan visum et repertum, D. Perkara gugur. Jawabannya adalah A. Pemohon bersumpah. 7. Berdasarkan pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jika terdapat tuntutan dari pihak ketiga terhadap objek harta bersama yang disengketakan, maka pengadilan agama A. Menarik masuk pihak ketiga, B. Menunda sampai ada putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum, C. Menggabungkan perkara, D. Menyatakan gugatan need of an alleged verlag atau no. Jawabannya adalah D. Menunda sampai ada putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap. 8. Penambahan kalimat apakah yang terdapat pada kepala putusan pengadilan agama yang berbeda dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? A. Bismillahirrahmanirrahim, B. Auzubillahi minasyaitonirrajim, C. Asyhadu an la ilaha illallah, D. La ilaha illallah. Jawabannya adalah A. Bismillahirrahmanirrahim. 9. Testimonium di audito dalam hukum pembuktian acara peradilan agama disebut juga dengan A. Al-Qarina, B. Al-Istifada, C. Sumpalian, D. Mu'an'an atau musalsal. Jawabannya adalah D. Mu'an'an atau musalsal. 10. Putusan verstek dalam hukum acara peradilan agama bersumber dari perkara antara Hindun binti Utbah melawan Abi Sofyan yang diputus oleh Rasulullah, dikenal dengan istilah A. Lali talak, D. Al-Bayyinah, C. Al-Qada'u ala al-Gaib, D. Al-Yamin ma'asyih syahid. Jawabannya adalah C. Al-Qada'u ala al-Gaib. 11. Di bawah ini adalah bidang-bidang sengketa orang beragama Islam yang menjadi kewenangan pengadilan agama kecuali A. Perkawinan dan perceraian, B. Kewarisan, wasiat dan hibah, C. Wakaf dan sedekah, D. Baitul mal, zakat dan infak. Jawabannya adalah D. Baitul mal, zakat dan infak. 12. Selain hal-hal yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara peradilan agama secara umum berpedoman pada A. Hukum waris dan perkawinan, B. Hukum acara mahkamah syariah, C. Hukum acara perdata, D. Hukum acara pidana. Jawabannya adalah C. Hukum acara perdata. 13. Kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa perkara, memutus dan menyelesaikan perkara meliputi A. Masalah perkawinan, wakaf dan sedekah, B. Masalah kewarisan, hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, C. Jawaban A dan B salah, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah
D. Jawaban A dan B benar, yaitu masalah perkawinan, wakaf dan sedekah, serta masalah kewarisan, hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 14. Tugas seorang jurusita pengadilan meliputi A. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua sidang, B. Menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, serta penetapan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, C. Membuat berita acara penyitaan dan salinan resmi, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 15. Jika upaya perdamaian terhadap pasangan suami istri tidak tercapai, maka perceraian hanya dapat dilakukan di A. Depan sidang pengadilan saja, B. Kantor KUA setempat, C. Rumah yang bersangkutan, D. Kantor tempat bekerja salah satu pasangan suami istri. Jawabannya adalah A. Di depan sidang pengadilan saja. 16. Panitra dan panitra pengganti pada pengadilan agama menurut pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diangkat dan diberhentikan oleh A. Ketua Pengadilan Agama, B. Ketua Mahkamah Agung, C. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, D. Menteri Agama RI. Jawabannya adalah D. Menteri Agama RI. Penjelasannya yaitu panitra, wakil panitra, panitra muda dan panitra pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 17. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dilaksanakan oleh A. Pengadilan Agama, B. Ketua Mahkamah Agung, C. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, D. Menteri Agama RI. Jawabannya adalah A. Yaitu Pengadilan Agama. Penjelasannya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 18. Dalam hukum acara perdata, peradilan agama juga dikenal gugatan class action. Apakah gugatan class action tersebut? A. Yaitu gugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih, selain untuk diri sendiri, juga mewakili kelompoknya yang jumlahnya banyak, sedangkan bukti-buktinya atau fakta-faktanya sama. B. Yaitu gugatan yang dilakukan sekelompok orang dengan menunjuk kuasa hukum, C. Gugatan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, D. Gugatan yang diajukan oleh tokoh masyarakat. Jawabannya adalah A. Yaitu gugatan yang diajukan oleh salah satu orang atau lebih, selain untuk diri sendiri, juga mewakili kelompoknya yang jumlahnya banyak, sedangkan bukti-buktinya atau fakta-faktanya sama. 19. Pengertian sikak dalam hukum agama Islam adalah A. Suami istri berselisih dan tidak mungkin bisa rukun lagi, B. Pihak istri tidak mempunyai alasan untuk bercerai, C. Suami bersiteguh untuk tidak menceraikan, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Yaitu suami istri berselisih dan tidak mungkin bisa rukun lagi. 20. Apakah yang dimaksud dengan istilah ila di dalam hukum agama Islam? A. Yaitu sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya lagi dalam masa lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan tenggang waktunya. B. Ila adalah diputuskannya hubungan perkawinan antara permintaan hakim karena suami merasa ditipu. C. Ila adalah istilah perceraian di mana istri dihukum untuk membayar ongkos pengganti atau iwat kepada suaminya sejumlah uang tertentu. D. Ila adalah tuduhan yang diberikan oleh suami kepada istrinya karena istrinya dituduh berzina. Jawabannya adalah A. Yaitu secara syariat, ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya atau jima dalam masa lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan tenggang waktunya. 21. Di dalam hukum acara perdata peradilan agama, sering kita mendengar istilah hakam. Apakah hakam itu? A. Hakam adalah orang yang ditunjuk untuk mendamaikan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga. B. Hakam adalah orang yang berasal dari keluarga suami atau istri yang ditunjuk untuk mendamaikan perselisihan rumah tangga suami istri. C. Hakam adalah orang yang ditunjuk dan diangkat oleh hakim pengadilan agama. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua pernyataan benar. 22. Apakah pengertian umum istilah talak taklik dalam hukum perkawinan Islam? A. Talak yang pelaksananya digantungkan kepada suatu perbuatan yang dijanjikan oleh suami. B. Talak yang tidak memberikan kesempatan lagi kepada mantan suami untuk melakukan rujuk. C. Talak yang ke-1 dan ke-3 sekaligus. D. Talak yang pelaksananya langsung diikrarkan. Jawabannya adalah A. Talak yang pelaksananya digantungkan kepada suatu perbuatan yang dijanjikan oleh suami. 23. Meliputi acara pembuktian apa saja yang menyangkut tentang sengketa perkawinan? A. Pembuktian dalam permohonan cerai talak. B. Pembuktian dalam gugatan perceraian yang didasarkan atas syikak. C. Pembuktian dalam gugatan perceraian yang didasarkan atas zina.
D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 24. Dalam hukum acara, pembuktian apa saja yang paling banyak diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama? A. Acara yang mengatur sengketa perwalian anak. B. Acara yang mengatur tentang sengketa saksi. C. Acara pembuktian yang mengatur tentang sengketa saksi. D. Acara pembuktian yang mengatur tentang sengketa harta gonogini. Jawabannya adalah C. Acara pembuktian yang mengatur tentang sengketa saksi. 25. Apakah hubungan antara ketentuan HIR RBG dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut dalam penerapan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis? A. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hukum khusus atau Lex Specialis, sedangkan hukum acara perdata dalam HIR sebagai hukum umum atau Lex Generalis. Kemudian B. SK Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 sebagai Lex Specialis, sedangkan HIR dan RBG sebagai Lex Generalis. C. Kedua ketentuan hukum tersebut tidak terpisah dan tidak ada hubungannya sama sekali. D. Jawaban A, B, dan C salah. Jawabannya adalah A, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hukum khusus atau Lex Specialis, sedangkan hukum acara perdata dalam HIR sebagai hukum umum atau Lex Generalis. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.